Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dan selamat bergabung yang baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Saya ucapkan selamat datang di channel Jumpa Hamzah. Apakah Anda salah satu orang yang bercita-cita ingin menjadi dosen atau saat ini tengah fokus kepada pendidikan S2 ataupun S3 yang nanti ketika Anda lulus Anda berencana untuk menjadi atau berkarir menjadi seorang dosen? Ya, menjadi dosen itu tentunya merupakan sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia dan tentunya tidak semua orang bisa menggapainya. Karena salah satu syarat minimal menjadi dosen di Indonesia setidaknya harus lulusan S2 atau magister. Walaupun ada S1 juga bisa, namun mereka hanya mengajar di tingkat diploma saja. Namun kebanyakan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah dosen minimal harus S2 maupun ada yang S3. Itu juga sangat istimewa. Namun apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi problem dari sebuah profesi dosen? Jadi gini, profesi dosen itu sebetulnya dalam konteksnya sama dengan guru, yaitu tugas pokoknya adalah mengajar. Namun kalau guru itu ternyata lebih banyak lebih banyak masalahnya karena memang guru itu banyak sekali hal-hal administratif yang tentunya banyak menyita jam mengajar. Nah, ternyata akhir-akhir ini dosen juga begitu. Dosen banyak sekali mengurus hal-hal administratif yang ternyata bisa menyita waktu konsentrasinya terhadap penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ini menjadi beban moral dan mental dosen itu bisa terganggu karena memang banyak sekali administratif yang harus diselesaikan oleh para dosen, baik itu dosen baru ataupun dosen yang sudah lama, baik dosen swasta apalagi dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Lantas pertanyaannya, masih menarikkah profesi dosen di era seperti sekarang ini? Ayo kita bahas sama-sama. Yang mau jadi dosen, mari kita lihat videonya dan putar dulu intronya. Secara tupoksi, baik guru ataupun dosen tentunya memiliki perbedaan dalam tugas-tugasnya. Di mana kalau guru itu tugas pokoknya adalah mengajar dan juga mendidik. Walaupun ada sebagian guru yang tentunya senang untuk meneliti dan juga membaca. Nah, secara tupoksi dosen itu berbeda dengan guru. Di mana kalau dosen ada tugas-tugas yang lain selain mengajar yang biasanya disebut dengan tridharma perguruan tinggi. Dharma yang pertama adalah mengajar, dharma yang kedua adalah meneliti, dan dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga secara simbolis guru dan dosen itu memang berbeda. Pertama, karena memang dosen ini secara akademik memang lebih tinggi jenjangnya daripada levelnya daripada guru, karena dosen ini syaratnya adalah minimal harus magister ataupun S2. Walaupun ada juga guru-guru yang tentunya berstatus atau lulusan sebagai magister. Itu tentunya juga bagus dan sangat baik untuk dijadikan contoh. Tetapi ada juga dosen yang berstatus sebagai dosen yang mengajar di level diploma, baik itu diploma 1, diploma 2, biasanya dosen tersebut lulusan sarjana. Walaupun diharapkan dosen tersebut hendak melanjutkan ke strata 2 atau magister, bahkan sampai doktoral. Nah, jadi seperti itu. Namun secara filosofis, baik guru ataupun dosen sama-sama memiliki tugas pokok, yaitu adalah mengajar serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Mentransfer ilmu atau transfer knowledge istilahnya. Self of belonging dari seorang guru dan dosen tidak bisa digantikan oleh kemajuan iptek. Dalam hal ini adalah dunia gadget yang saat ini tidak bisa kita cegah. Bagaimana perkembangan dunia IT, dunia teknologi informasi itu nggak bisa menggantikan peran seorang dosen dan juga guru terhadap self of belonging untuk siswa dan juga mahasiswanya. Nah,
Apa problemnya? Apakah masih menarik profesi dosen di zaman yang sudah serba paperless sekarang ini? Jadi gini, di awal video sebelum intro saya sempat menyinggung bahwa eh, dosen sebetulnya nggak ada beda, artinya tidak terlalu berbeda jauh dari profesi seorang guru. Karena seorang guru itu tentunya banyak sekali hal-hal administratif ya. Tentunya ini berhubungan dengan bagaimana seorang guru itu menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan administratif di sekolahnya, seperti membuat RPP, membuat silabus, membuat prota, membuat promes, ditambah lagi sekarang kurikulum merdeka yang tentunya sangat meribetkan, dalam tanda kutip meribetkan administratif dari guru tersebut. Contoh menyita waktu, ketika di rumah guru-guru tersebut masih membuat proyek, ketika sampai di sekolah tentunya mereka mengajar. Kemudian setelah sampai di rumah lagi mereka membuat tugas-tugas yang lain. Seperti halnya dosen juga, di mana dosen itu kadang-kadang dibebankan oleh hal-hal yang di luar tugas pokoknya. Kan tugas pokok dosen itu ada 3 ya, yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Kadang dosen itu disibukkan dengan administratif juga sama seperti guru. Dosen harus membuat inilah, membuat itulah yang disebut dengan beban kerja dosen atau BKD. Biasanya Anda yang berprofesi sebagai dosen harus melaporkan beban kinerja dosen setiap tahun, baik itu di aplikasi ataupun di kampusnya, yang disebut dengan Sister ya, aplikasi yang dirilis oleh Kemendikbudristek yang terintegrasi dengan beban kinerja dosen. Apalagi Anda yang berstatus sebagai dosen profesi yang sudah tersertifikasi dan yang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Tentu akan tambah ribet sekali bagaimana administrasinya. Sehingga ini bisa membuat mental dosen menjadi terganggu. Ya dulu sebelum mungkin di bulan-bulan puasa ya, bulan puasa tahun ini, tahun 2023 itu kan sempat heboh tuh. Ada beberapa aturan yang tentunya sangat menyita waktu dosen, di mana dosen itu harus melaporkan secara manual ataupun secara online semua kegiatan-kegiatannya mulai dari nol, mulai dari beliau bekerja sebagai dosen di tahun TMT-nya, dan kemudian harus melaporkan di waktu yang sudah diwaktukan secara terbatas. Limit waktunya sangat terbatas. Jadi dulu beberapa waktu yang lalu ya, nggak begitu lama juga, ada mungkin sekitar 6-7 bulanan gitu. Akhirnya banyak dosen yang terbebani oleh hal ini, dan bahkan banyak dosen-dosen yang mengkritik tentang kebijakan-kebijakan semacam ini. Nah jadi begini, sebetulnya banyak masyarakat yang salah kaprah terhadap lulusan S2 atau magister itu. Dimana kalau S2 ataupun S3, magister ataupun doktoral, itu kemudian di masyarakat berkembang, wah nanti pasti jadi dosen tuh. Sebetulnya nggak gitu. Ya kita kesampingkan dulu masalah dosen ini. Jadi paradigma masyarakat ketika melihat lulusan S2 ataupun S3 itu sudah pasti mereka mengira bahwa wah ini pasti nantinya akan berkarir sebagai dosen nih. Nah jadi begini, kalau di Indonesia memang kebanyakan seperti itu ya. Nah tapi kalau di Malaysia, negara tetangga kita, dosen itu nggak melulu tentang mengajar. Jadi di sana bisa memilih apakah dosen itu lebih fokus kepada pengajaran, apakah dosen itu fokus kepada penelitian, apakah dosen itu fokus kepada pengabdian masyarakat, bahkan ada dosen yang berfokus kepada sektor leadership atau kepemimpinan. Tetapi kalau di Indonesia ini digabungkan menjadi satu, yaitu yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau di Malaysia, di negara tetangga kita, dosen nggak harus aktif di kelas. Ya dosen itu bisa meneliti ya, yang disebut dengan mungkin researcher yang sesuai dengan bidang keilmuannya tentunya. Dan juga bisa di sektor kepemimpinan atau leadership, juga bisa di sektor pengabdian kepada masyarakat. Jadi terfokus ke situ. Tapi kalau di Indonesia tidak begitu. Akhirnya yang terjadi adalah seolah-olah profesi dosen ini ada orang yang mengira bahwa menjanjikan, kemudian enak, calon mertuanya pasti mau kalau menentunya dosen dan seterusnya. Ya memang di sebagian daerah seperti itu, tapi kenyataannya tidak begitu.
Dosen itu ada juga dosen honorer, sama seperti guru-guru tuh ada juga guru honorer, dosen honorer juga ada. Biasanya nih dosen itu beban SKS-nya atau satuan kredit semesternya itu nggak lebih dari 16 SKS ya.